Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabbi tamim bi khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Wa amma thumma iza asfarati syamsu fajtahid an ta'uda ila al-masjidi qabla al-ghurubi wa tashtaghala bit-tasbih wal-istighfari fa inna fadla hadzal waqti ka fadli ma qabla at-tulu'i. Pembahasan kita tentang masalah al-isti'dad, persiapan hendak melaksanakan salat fardu. Diawali kemarin ketika seseorang hendak melaksanakan fardu daripada fardu zuhur. Maka di dalam hadis kemarin ada 3 riwayat. Ada hadis riwayat daripada Sayyidina Abi Zar Al-Ghifari, ada hadis riwayat daripada Anas bin Malik, ada juga hadis kemarin riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Di antara bunyi hadis, orang yang salat dia 4 rakaat sebelum zuhur, maka salatlah bersama orang tadi 70.000 malaikat. Itu yang hadis yang kita baca kemarin. 70.000 malaikat, yang malaikat 70.000 ini yastaghfiruna lahu, mohon ampun kepada Allah sampai waktu malam. Mohon ampun kepada Allah, tentu ampunan itu untuk orang yang salat. Maka bagus salat qabliyah zuhur kita buat 4 rakaat. Dalam hadis yang lain disebutkan man shalla qabla zuhri, siapa yang salat sebelum zuhur 4 rakaat, maka Allah haramkan dirinya dari api neraka. Hadis yang lain bahwa siapa yang salat dia sebelum zuhur dengan 4 rakaat, ada mengatakan qila 2 rakaat, maka pintu langit dibuka untuknya dan dia pun sedang dalam keadaan beramal soleh. Itu hadis pembahasan kita yang terakhir. Maka kata Imam Al-Ghazali, jangan engkau sama seperti kahamqil maghrurin. Jangan kita sama seperti orang yang tertipu, orang yang bodoh. Setiap hari dia senang karena mengumpulkan harta. Setiap hari hartanya bertambah, setiap hari uangnya bertambah, tapi amalannya berkurang. Dan dia tidak merasakan bahwa umurnya berkurang. Umur berkurang, harta bertambah, dan itu orang yang tertipu, kata Imam Al-Ghazali. Tiap hari harta kita bertambah, tiap hari pendapatan kita bertambah, ternyata umur kita berkurang. Orang ini orang maghrurin, orang ini orang yang tertipu, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang tertipu. Jadi bagaimana caranya agar kita tidak tertipu? Maka ketika usia kita bertambah, amal kita pun hendaknya bertambah. Itulah maksud daripada kata kalam Imam Al-Ghazali. Karena kata Imam Al-Ghazali, yang akan menjadi teman kita nanti ketika kita dikubur adalah 2 saja dia. Pertama al-ilmu, yang kedua amalun saleh. Ilmu satu, amal saleh satu. Itu teman kita nanti di alam kubur kita. Maka kalau tak ada ilmu, berarti tak punya teman kita dikubur. Kalau tak punya amal saleh, berarti tak ada teman kita dikubur. Itulah gunanya kita duduk mengaji di majlis ilmu.
duduk hadir di majlis ilmu, itulah salah satu tujuan kita, agar kita memiliki teman nanti ketika kita meninggal dunia. Ada teman di kubur kita. Teman di kubur itu dua saja dia. Bukan si Amin, bukan si Hamidah, tak ada. Temannya si ilmu namanya satu, yang satu lagi namanya amal saleh. Itu dia. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita teman di dunia dan teman di dalam kubur kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Thumma, kemudian kita lanjutkan, Imam Al-Ghazali melanjutkan, qala rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina amin. Thumma idza asfaratis syamsu fajtahid an ta'uda ilal masjidi. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, kemudian ini masuk kepada isti'dad persiapan salat asar. Apabila salat maghrib, maksudnya idza asfaratis syamsu, apabila matahari, asfaratis syamsu, sudah kekuning-kuningan matahari. Jadi matahari ini awalnya tak kuning dia, tapi agak kemerah-merahan dia. Tapi ketika sudah mulai masuk senja, matahari ini asfarat mulai kekuning-kuningan. Apa kata Imam Al-Ghazali? Fajtahid an ta'uda ilal masjid, maka engkau bersegeralah untuk kembali ke masjid qabla al-ghurubi, sebelum terbenamnya matahari. Jadi bagusnya maghrib tu kita ke masjid sebelum terbenam matahari. Ini memang kena juga kita di kalam Imam Ghazali ini. Kita ke masjid kalau maghrib tu kalau orang lah azan. Dah azan baru kita ke masjid. Padahal kata Imam Al-Ghazali, sebelum terbenamnya matahari hendaknya kita sudah ke masjid. Wa tashtaghila bitasbihi, dan hendaklah kita menyebutkan diri dengan tasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Di pembahasan kita sebelumnya sudah kita bahas juga, ini sebelum Covid lagi pembahasan kita juga di dalam kitab Bidayatul Hidayah ini, syarah dari Muraqil Ubudiyah, disebutkan ketika subuh pun dianjurkan kita seperti itu. Cuman subuh bertasbihnya setelah azan. Jadi setelah azan subuh, boleh kita buka nanti kajian kita balik ke belakang. Setelah azan subuh kita membaca doa setelah azan. Setelah membaca doa setelah azan, kita solat 2 rakaat, namanya solat sunat fajar, solat sunat qabliyah, solat sunat setelah subuh. Sebelum subuh, maksudnya setelah azan. Setelah selesai salat sunat sebelum subuh, kita dianjurkan membaca 4 kalimat, dan 4 kalimat ini kita baca dengan 10 kali 10 kali. Masih ingatkah pelajarannya? Mungkin lupa dibuat corona nampak. 10 kita baca 4-nya. Pertama, subhanallah, 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 subhanallah. Itu 10 kita baca. Setelah itu, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. 10. Ini Imam Ghazali mengajarkan ini. Setelah itu apa? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. 10. Setelah itu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. 10. Setelah itu barulah qamat. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Begitu dia. Masih ingat? Sebelum corona itu pelajaran kita. Masih dalam kitab yang sama. Mana yang mengamalkan, alhamdulillah. Mana yang tidak, diingatkan balik, amalkan gitu. Jadi daripada waktu kita kosong menunggu imam, ketika antara azan dan iqamah ketika subuh, itu yang dibaca 4 kalimat itu 10-10 dia. Subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allahu akbar 10, la ilaha illallah 10. Setelah itu barulah kita qamat. Begitu dia. Jadi kalau kita pun muazzin, bagus kita buat seperti itu. Begitu dia. Mungkin ada 15 menit kira-kira. Masuk salat 2 rakaat. Jadi pas bunyi umpamanya kan, azan, setelah azan baca doa setelah azan, setelah doa setelah azan langsung kita salat 2 rakaat, salat sunat qabliyah, setelah itu baca yang tadi. Ada 15 menit? Enggak ada. Enggak ada ya. 10 menit ada.
Sekitar itulah, itu yang kita amalkan. Itu Imam Ghazali. Kalau Imam Ghazali yang menunjukkan kepada kita, berarti itu mujarab, itu wali loh, amalan para wali. Rugi kita kalau kita tidak mengamalkannya. Itu kalau subuh. Kalau maghrib bagaimana? Ini kata Imam Ghazali, fajtahid an ta'uda ilal masjid. Maka kalau sudah mulai matahari nampak kuning, mulai menguning nampak langit tadi, fajtahid an ta'uda ilal masjid, maka hendaklah engkau bersungguh-sungguh untuk balik ke masjid. Qabla al-ghurubi, sebelum terbenamnya matahari, wa tashtaghila bit tasbih, dan sibukkanlah dirimu dengan tasbih, subhanallah subhanallah subhanallah, wal istighfar, sibukkanlah dirimu dengan istighfar, astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah, fa inna fadla hadzal waqti ka fadli ma qabla tulu'i, maka sesungguhnya kemuliaan waktu itu sama dengan kemuliaan waktu sebelum terbit. Sebelum terbit matahari berarti sebelum subuh. Sebelum terbit matahari berarti setelah solat subuh, sebelum matahari terangkat. Sedangkan hari ini sama dengan sebelum matahari terbenam. Jadi sama waktu itu. Maka jangan sampai kita tinggalkan dua waktu itu dengan berzikir. Zikir kita. Maka kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhan engkau qabla tulu'il syamsi, sebelum terbitnya matahari, wa qabla ghurubiha, sebelum terbenamnya matahari. Jadi sebelum terbenam matahari, ketika kita nak ke masjid, bacalah tasbih, bacalah istighfar. Tasbih, pandai tasbih kan? Subhanallah. Tahmid, alhamdulillah. Takbir, Allahu Akbar. Istighfar, astaghfirullah. Tahlil, la ilaha illallah. Itulah pandai itu. Kalau dapat kita amalkan. Istighfar kata orang, astaghfirullah. Sallu ala Muhammad kata dia. Berarti apa itu? Salawat. Allahumma salli ala Muhammad. Wa qabla ghurubiha waqra. Kemudian apa lagi? Jadi ketika sebelum matahari tadi terbenam, dianjurkan kita oleh Imam Al-Ghazali dengan banyak bertasbih subhanallah, dengan banyak beristighfar astaghfirullah. Waqra qabla ghurubi syamsi wasyamsi wadduhaha, dan bacalah sebelum terbenam matahari tadi wasyamsi wadduhaha. Dianjurkan kita baca itu, baca ayat ini. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها والنفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها sampai akhir. Kemudian dianjurkan juga kita membaca والليل إذا يغشاها والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى, seterusnya. Kemudian dianjurkan kita membaca ma'uzataini, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, tu ma'uzataini, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Jadi apa yang jadi dianjurkan oleh Imam Al-Ghazali, kita hendaknya ke masjid ketika maghrib itu sebelum terbenam matahari. Pertama membaca tasbih, kedua membaca istighfar astaghfirullah, kemudian ketiga membaca wasyamsi wadduhaha, keempat membaca wallaili idza yaghsha, kelima membaca qul a'udzu birabbil falaq, yang keenam membaca qul a'udzu birabbin nas. Wa taghrubu 'alaika syamsu wa anta fil istighfari fa iza sami'ta, dan kata Imam Al-Ghazali, dan waktu terbenamnya matahari, alaika syams, ketika matahari terbenam dan kamu dalam keadaan beristighfar. Jadi ketika matahari terbenam kita dalam keadaan istighfar. Jadi matahari terbenam ini kan sedang adanya apa? Sedang syaitan pun mulai keluarnya. Maka syaitan keluar ketika matahari terbenam. Matahari terbenam syaitan keluar. Makanya anak-anak tak boleh keluar di waktu maghrib. Maghrib rumah mesti ditutup, pintu rumah ditutup, jendela ditutup, mesti. Kenapa? Karena syaitan mulai dia berkeliaran. Jadi syaitan tu keliarannya malam dia. Malam berkeliaran syaitan. Ketika matahari mulai terbenam, syaitan pun mulai berkeliaran. Maka anak-anak tak boleh keluar malam.
Pintu ditutup. Nabi menganjurkan seperti itu. Pintu tutup, jendela tutup. Dikhawatirkan syaitan masuk. Itu dia. Hari ini orang mencari syaitan keluar gedang. Tak ditutup, rumah malah dibuka. Wa anta fil istighfar fa iza sami'tal adhana fa'ajibhu wa qul ba'dahu. Maka apabila mendengar engkau akan azan, fa'ajibhu, maka jawablah, kata Imam Al-Ghazali, wa qul ba'dahu, dan katakanlah sebelumnya. Jadi baca doa. Jadi setiap azan, jadi setelah azan ketika matahari terbenam, azan pun dikumandangkan, maka jawablah azan tadi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jawab dengan kalimat yang sama kecuali pada hayalatain. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah. Biasakan azan itu bagus ya. Azan itu salah satu amalan yang pahalanya mahal. Kalau bisa diqur'ah, maka akan diqur'ah. Qur'ah maksudnya kalau bolehlah dibeli. Kalau boleh dicater, bisa dicater. Gitu dia. Dua dia pahala saf yang pertama, satu pahala azan satu. Jadi pahala azan, pahala saf yang pertama itu besar. Maka kalau ada kesempatan azan kita. Sampaikan ke pengurus, boleh kami azan? Boleh, kata dia, azan. Keluarkanlah suara merdu itu. Macam mana merdunya? Macam belek pocah kan di toko. Orang kita kadang azan tu memang suara yang merdu yang dia cari. Padahal kadang tak pun merdu suara, apa salahnya dengan kalimat-kalimat yang bagus itu. Ya kan? Cuman orang kita karena terbiasa bagus azannya, maka barulah dia dipakai. Kalau tak bagus azannya, tak dipakai dia. Biasakan azan. Wa qul ba'dahu, dan ucapkanlah setelah azan tadi doa. Apa doa setelah azan? Allahumma inni as'aluka 'inda iqbali laylika wa idbari naharika wa huduri salatika wa aswati du'atik an tu'tiya Muhammadan al-wasilata wal fadilata wasyarafa wad darajata al-'aliyata ar-rafi'ah. Itu sambungan daripada doa. Wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Kemudian dianjurkan kita membaca separuh salawat terakhir separuh salawat pada tasyahud akhir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim sampai fil alamin innaka Hamidum Majid. Kemudian apa kata Imam Al-Ghazali? Thumma salli fardha ba'da jawabil muazzini. Kemudian salatlah fasumma sallil fardha. Kemudian salat fardu setelah jawab muazzin wal iqamah wa salli ba'dahu qabla an tatakallama rak'ataini fahuma ratibal maghrib wa in sallaita ba'dahuma arba'an tatlihunna. Jadi kata Imam Al-Ghazali, summa salli, kemudian engkau salat fardu sesudah menjawab muazzin, wal iqamah, dan setelah iqamah. Jadi maksudnya ini tidak ada salat sunat sebelum maghrib. Maka dalam mazhab Syafi'i itu ada dua waktu, ada qaul qadim, ada qaul jadid. Jadi mengatakan bahawa waktu itu sangatlah pendek sekali, waktu maghrib. Waktu maghrib itu pendeknya, ambil wudu, setelah tu salat seseorang dengan 3 rakaat, kemudian salat 2 rakaat, habis waktu maghrib. Ini pendapat dulu, pendapat dari pendapat qaul jadid. Qaul qadim dah, menurut qaul qadim agak lama waktu maghrib sedikit. Maka salah satu pendapat yang kita pakai adalah pendapat qaul qadim. Mestinya ada kaedah. Apabila bertentangan antara qaul qadim dengan qaul jadid, qaul qadim ni perkataan Imam Nawawi, Imam Syafi'i. Pendapat Imam Syafi'i di Iraq itu namanya qaul qadim. Sedangkan qaul jadid, pendapat yang baru, itu pendapat Imam Syafi'i waktu di Mesir. Jadi ada satu kaedah ketentuan, apabila berselisih pendapat Imam Syafi'i
Pendapat Imam Syafi'i qaul qadim begini, qaul jadid begini. Selisih pendapat Imam Syafi'i. Biasa, bukan berarti Imam Syafi'i itu pelin-pelan, bukan berarti Imam Syafi'i itu tidak konsisten. Tak, ilmu tu lapang dan bisa kadang berubah-ubah dia. Tengok menurut zuruf keadaan, zaman, keadaan, ahwal, bisa ni. Kalau berbeda pendapat qadim dengan jadid, mana yang didahulukan? Belum pernah mendengar kaedah usul fikih seperti itu? Apabila bertentangan antara pendapat ni, sama-sama ni pendapat Imam Syafi'i keduanya. Qaul qadim ketika Imam Syafi'i di Iraq, qaul jadid ketika Imam Syafi'i di Mesir. Apabila bertentangan antara qaul qadim dengan qaul jadid, yang didahulukan mana? Qaul jadid. Jadid karena pendapat yang baru, pendapat Imam Syafi'i di Mesir. Illa kecuali ada 19 masalah. 19 masalah itu tetap didahulukan pendapat qaul qadim, pendapat Imam Syafi'i yang lama waktu di Iraq. Salah satu dari yang 19 itu adalah waktu solat. Begitu dia. Jadi kalau waktu solat menurut pendapat qaul jadid, singkat saja. Singkat dia. Masuk waktu solat, ambil wuduk, solat 3 rakaat, kemudian setelah tu solat 2 rakaat solat sunat, habis waktu. Itu pendapat qaul jadid ketika Imam Syafi'i di Mesir. Tapi pendapat qaul qadim tidak, pendapat qaul qadim masih panjang waktu maghrib. Jadi pendapat mana yang kita pakai? Pendapat yang dipakai adalah pendapat qaul qadim, tidak qaul jadid. Begitu deh. Jadi masih panjang. Jadi kalau di sini Imam Ghazali mengatakan salat langsung setelah berwuduk, setelah jawab azan langsung qamat, langsung salat maghrib. Tidak memakai salat sunat sebelum maghrib. Padahal salat sunat sebelum maghrib itu sunnah. Nak kita amalkan silahkan. Kata begini Nabi, man shalla qabla al-maghribi, man shalla qabla al-maghribi. Apa di dalam hadis ada ujungnya insya'a. Orang yang sanggup melakukan salat sebelum maghrib lakukan, yang tidak mengapa. Cuman ada dalam riwayat hadis rak'atai qabla al-maghribi falahul jannah. Salat 2 rakaat sebelum maghrib maka bagi orang itu surga. Jadi rugi kita kalau kita tinggalkan. Jadi amalkanlah salat sunat sebelum maghrib. Paling 2 rakaat itu berapa minit lah? 2 rakaat itu paling 2 atau 3 menit lah. 3 menit tu dah agak lama ini. 2 menit lah paling. Begitu dia. Wasalli ba'dahu, kemudian setelah selesai salat fardu maghrib, wasalli ba'dahu, dan salat setelah selesai salat maghrib, qabla an tatakallama rak'atain, sebelum berbicara. Berapa rakaat? Rak'ataini, 2 rakaat. Fahuma ratibal maghrib, maka keduanya adalah sesudah rawatib, adalah waratiban fahuma ratibal maghrib, maka keduanya itu adalah rawatib. Jadi salat sunat setelah maghrib itu dianjurkan sebelum berbicara. Jadi kalau boleh jangan berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Astaghfirullah, baca istighfar 3 kali. Setelah itu tanpa merubah duduk, posisi duduk masih seperti tasyahud akhir, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? 10 kali. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. 5 kali atau 7 kali. Setelah itu barulah kalau nak kita robah duduk kita, barulah kita robah. Apa kata Nabi? Orang yang dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali ketika maghrib dan ketika subuh, maka dia aman daripada azabku, maka dia aman daripada azab, kata Nabi di dalam hadis. Maka oleh karena itu jangan kita tinggalkan. Jangan tinggalkan, tetap dalam keadaan posisi duduk tasyahud akhir. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi,
istighfar 3 kali, baca la ilaha illallah wa la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Kemudian baca Allahumma ajirna minan nar 7 kali atau 5 kali. Setelah itu barulah nak kita robah, duduk kita robah. Itu sunnahnya seperti itu, guru-guru kita mengamalkan. Para masyayikh kita mengajarkan seperti itu adab tata cara salat ketika subuh dan maghrib. Begitu dia. Ada orang yang baru saja salam langsung bergerak dia langsung. Apalagi teman-teman dari kalangan Wahaboy. Itu nampaknya angin ikunya sembahyang tu nampak. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung berdiri, langsung pergi ke belakang. Sehingga banyak yang dilangkahinya. Kadang orang tua lah, apalah, kena oleh dia. Jadi banyak orang tersinggung. Setelah ibadah, orang tersinggung oleh kita. Duduk dulu di tempat itu. Malaikat saja belum pergi, kata para ulama. Malaikat saja belum pergi. Malaikat kan setelah ketika kita salat kan malaikat kan juga ikut dia. Sebagaimana dalam hadis kan ada. Fa innal malaikata yasufuna, para malaikat pun mengatur saf dia ketika kita mengatur saf. Malaikat saja belum pergi dia ketika kita salat, kok kita sudah pergi? Kebanyakan teman-teman Wahabi seperti itu saya perhatikan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja poinnya lah. Duduk kita sejenak, duduk tetap baca istighfar 3 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Saya tengok memang gelisah mereka. Apalagi kalau mendengar imam zikir itu itu tambah gelisah dia tu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu cik-cik keluar setan tu. Setan yang keluar. Ya bisa di dirinya ada setan. Jadi mudahnya meruqyah orang. Begini, meruqyah masjid, buat macam tu. Bisa masjid diruqyah Ustaz? Ya sebenarnya tak bisa karena masjid rumah ibadah. Tapi orang-orang yang ada di masjid bisa diruqyah. Caranya ruqyah lah macam tu. Zikir jahar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tu nampak setan tu berdiri-berdiri dia. Gelisah dia setan ni. Doa. Jadi rawatib, jangan tinggalkan salat setelah maghrib, jangan. Wa in salaita ba'dahuma arba'an, dan jika engkau salat setelahnya maksudnya setelah salat 2 rakaat tadi engkau tambah menjadi 4, tatlihunna, maka engkau panjangkan 4 rakaat itu, sunnatun, itu pun dihitung sunnah. Jadi boleh setelah 2 tambah lagi 4, panjangkan boleh, tidak mengapa. Ini setelah salat maghrib. Ada ulama mengatakan salat sunat awabin namanya. Ada salat sunat awabin. Ada banyak para ulama mengamalkan hal seperti itu. Wa in amkanaka an tanwiyal i'tikafu ilal isya. Dan insyaallah Imam Ghazali memang mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Wa in amkanaka an tanwiyal i'tikafa ila al-isya'i, kata Imam Al-Ghazali, dan in amkana, dan jika memungkinkan. Tengok, tak ada paksaan beliau, bahasa beliau santun. Kok orang banyak benci kepada Imam Al-Ghazali? Tengok bahasa in amkanak, kalau seandainya memungkinkan, waktumu ada, engkau memiliki waktu, kata Imam Al-Ghazali, antanwiyah, engkau masih di masjid, bagusnya engkau meniatkan diri engkau i'tikaf ilal isya, sampai waktu isya. Di masjid saja kita sampai waktu isya, jangan kemana-mana. Maka salah satu waktu yang mulia itu adalah baina isya'aini, katanya di sana. Dalam riwayat disebutkan di antara 2 isya. Mana 2 isya? Maksudnya antara maghrib dengan isya. Dalam riwayat disebutkan orang yang menghidupkan 2 waktu antara maghrib dan isya, maka orang ini samalah dia mendapatkan pahala umrah. Jadi maka jangan tinggalkan. Setelah selesai salat maghrib, tak ada kegiatan di rumah, di masjid saja sambil i'tikaf. Ada ta'lim, ikuti ta'lim, ambil Quran, baca Quran. Duduk di majlis ilmu, kalau ada majlis ilmu sampai waktu isya. Setelah isya nanti baru nak pulang-pulanglah kita lagi. Jadi antara maghrib dan isya jangan sampai waktu kosong untuk yang bermanfaat, waktu isya. Jadi kadang orang kita maghrib dan isya ni dipergunakan pula untuk bertamu ke rumah orang kadang. Ustaz ada di rumah habis maghrib. Mana maghrib Ustaz ada di rumah? Pengajianlah di masjid.
Habis Isya Ustaz, habis Isya pulang dari pengajian tak jam berapa? Mungkin jam 10, 11. Kalau gitu besok pagi aja lah Ustaz. Ayalah. Paginya menjelang zuhur Ustaz di rumah. Mana pula menjelang zuhur ada di rumah. Jadi bila kami bisa bersobok je Ustaz? Kalau ingin sobok jamu di luar lah ni. Cari di luar. Di mana Ustaz? Apa payah pula menentukan jamnya di mana. Pokoknya kalau ada nampak mobil standby, carilah ada di sana. Jadi kadang waktu-waktu mulia itu jangan kita habiskan untuk hal-hal yang tak berguna. Kadang orang kita antara maghrib dan isya itu kadang masih sibuk dengan handphone, rugilah kita. Masih sibuk dengan alat elektronik, alat komunikasi. Padahal waktu itu waktu yang sedikit, waktu yang indah, waktu yang enak kita bermuamalah, bertata krama dengan Allah Rabbun Jalla Jalaluh. Jadi kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, in amkanaka an talwiya li'i'tikafa ila li'isha wa tuhyiya ma bainal isya'aini bis salah. Ini dia tengoknya. Jadi kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, jika memungkinkan dirimu setelah selesai salat maghrib itu untuk i'tikaf, maka lakukanlah i'tikaf ilal isya, sampai waktu isya. Sampai waktu isya i'tikaf. Wa tuhyiya ma bainal isya'aini bis salah, dan engkau hidupkanlah dan engkau menghidupkan ma bainal isya'aini, di antara dua isya. Dua isya maksudnya maghrib dan isya. Jadi itu hebatnya bahasa hadis isya'aini. Kalau kita cari kamus, makna isya'aini ini dua isya, tapi maknanya adalah antara maghrib dan isya. Dengan apa? Bis salah, dengan mengerjakan salat. Jadi kalau ceramah tak ada di masjid itu, pengajian tak ada di masjid itu, baca Quran. Jenuh kita rasanya baca Quran, maka lakukanlah salat. Lakukan salat sebanyak-banyaknya, lakukan salat ketika di masjid itu. Faf'al faqad warada fi fadli dzalika ma la yuhsa. Jadi faf'al, maka kerjakanlah salat, kerjakanlah faqad, maka telah datang wirid, telah datang kepada kita akan kelebihan sedemikian waktu, mala yuhsa, yang tidak ada terhitung, yang tidak ada tandingan waktu itu. Jadi antara salat subuh dengan waktu syuruk, kemudian antara maghrib dengan isya, itu sama kemuliaan waktu tadi. Wahiya nasyiatul laili, dan dia amat nasyiah, dan amat banyaklah manfaat rakaat itu, ia al-laili li'annahu awal nasya'at, awal waktu malam, wa hiya salatul awwabin, dan dia itu adalah salat awwabin. Jadi boleh kita banyak-banyak melakukan salat antara maghrib dengan isya. Ada mengatakan hadisnya maudhu', tapi setelah kita mencoba mentakhrijnya, banyak para ulama mengamalkan. Di antaranya adalah Imam Al-Ghazali, Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menukilkan di dalam beberapa kitab-kitab. Di antaranya ada dalam Al-Azkar Imam An-Nawawi, kemudian di dalam kitab Al-Minhaj, kemudian dalam kitab yang lain, bahwa ulama banyak mengamalkannya dan derajat hadisnya tidak sampai kepada maudhu' atau palsu. Jadi bolehkah kita mengamalkan salat sunat awwabin? Boleh, silahkan, tidak mengapa dia. Wasu'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dilanjutkan oleh Imam Al-Ghazali, wasu'ila, dan ditanya, su'il majhul, ditanya akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qaulihi ta'ala, tentang perkataannya Allah. Allah kan berfirman dalam Al-Quran, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah mengatakan dalam Al-Quran, dan orang-orang yang dia tidur berjarak atau jauh dan tidak pernah menempel daripada lambungnya ke bumi, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i, lambung mereka itu jauh daripada tempat tidur mereka. Faqala, itu apa maksudnya? Apakah itu orang-orang itu dia tidak melaksanakan tidur sama sekali, atau macam mana? Faqala, kata baginda Nabi, hiya salatu ma bainal isya'aini fa innaha yudhhibu bimulaghatin nahar wa tahzibu akhiruhu wa mulaghatul jam'ul mulaghah fa hiya minal laghwi. Apa maksudnya tatajafa junubuhum?
dan lambung-lambung mereka itu jauh daripada tempat tidurnya. Apa maksud ayat itu ya Rasulullah? Kata sahabat, faqala, kata baginda Nabi, hiya salat, dianya maksudnya itu adalah orang-orang yang mereka melakukan salat di antara maghrib dan isya. Jadi antara maghrib dan isya itu jarang orang yang tidur. Justru kita tak boleh tidur ketika maghrib dan isya. Antara maghrib dan isya itu tak boleh kita tidur. Kalau tidur juga kita antara maghrib dan isya itu, maka kadangkala badan kita setelah itu letih, setelah itu penat dan kita demam. Tak enak badan lah kita kalau kita tidur antara maghrib dan isya. Makanya kalau ada orang yang tidur antara maghrib dan isya, bangunkan dia. Jangan tidur, jangan tidur. Solat isya dulu, kalau mau tidur barulah tidur. Jadi antara maghrib dan isya jangan tidur. Bahaya. Ada yang mengatakan sampai bisa mewarisi penyakit gila katanya. Maka kalau ingin gilo, awak loloklah saat maghrib. InsyaAllah gilo itu. Ya gilanya mungkin ya bisa saja mungkin kurang akalnya, mungkin tambah bodoh dia. Banyak makna daripada gila itu, banyak maknanya. Fa innaha yudhibu bimulaghah, maka sesungguhnya salat itu antara maghrib dan isya, waktu antara maghrib dan isya tadi, yuzhibu, dapat menghilangkan bimulaghatin nahar. Apa ini? Sia-sia di waktu siang. Jadi waktu antara maghrib dan isya tadi bisa menghilangkan waktu yang sia-sia ketika di siang tadi. Jadi waktu di siang hari tadi mungkin banyak kita tak bisa banyak ibadah. Seperti yang disebutkan oleh Imam Ghazali sebelum-sebelumnya. Mungkin karena terlampau sibuk, banyak melakukan apa? Ketika antara maghrib dan isya itulah pengganti daripada waktu yang hilang itu. Wa tazhibul akhirah, dan membersihkannya di akhir siang. Jadi begitu juga di waktu siang tadi belum juga. Wa mulaghatil jam'i, dan lafaz mulaghah ialah jamak dari mulghah. Mulghah, lafaz mulghah adalah fahiya minal laghawi, daripada lagha kosong. Minal lagwi, daripada lagha itu kosong, waktu-waktu yang tak bermanfaat. Jadi sesungguhnya waktu salat antara maghrib dan isya tadi bisa pengganti waktu yang tersia-siakan oleh kita di siang hari tadi. Fa idza dakhala al-waqtul isya, dan apabila masuk oleh waktu isya, ini waktu isya lagi. Jadi maghrib dah selesai, masuk waktu isya, fasalli 4 raka'atin qabla al-fardhi, maka hendaklah seseorang salat 4 rakaat sebelum fardu. Kita biasa mengerjakan salat sunat qabla al-isya berapa? 2, jarang 4. Imam Ghazali menjelaskan bagusnya 4 qabla al-fardhi ihya'an lima baina azanaini, karena menghidupkan di antara 2 azan. Mana antara 2 azan? Azan dan iqamah. Ini sama dengan bahasa tadi ini. Isya'aini, kalau kita tengok di kamus, isya'aini itu artinya 2 isya. Maksudnya apa? Maghrib dan isya. Sama dengan kalimat ini azanaini. Azanaini 2 azan. Apa maksud 2 azan? Azan dan iqamah. Maka banyak dalam hadis nanti tu antum jumpai, dalam hadis Sahih Bukhari juga ada itu. Dalam hadis Sahih Bukhari ada man shalla baina, di dalam riwayat hadis dalam Sahih Bukhari, hadis riwayat Abdullah ibn al-Muzaffar, hadisnya sahih. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Likulli baina azanaini shalah, di antara 2 azan ada salat. Apa maksud di antara 2 azan? Antara azan dengan iqamat ada di dalamnya salat. Itu dia. Ada maksud syarah dari hadis itu disyarahkan oleh ulama. Maksud daripada 2 azan adalah azan pertama dengan azan yang kedua ketika salat Jumat. Ini dalil. Menurut mazhab kita Syafi'i dengan Maliki, Hanafi, Hambali, menjadi ijma' sukuti hadis riwayat Abdullah ibn al-Muzaffar bahwa baina azanaini salah, di antara 2 azan ada salat kata Nabi. Berarti azan ada 2. Azan pertama ketika masuk waktu salat, azan kedua menunjukkan si khatib naik mimbar. Jadi itu sudah menjadi ijma' sukuti. Ijma' dalam usul fikih ada 2. Ada ijma' sarih, ada ijma' sukuti. Atas nama ijma' itu disepakati. Maka ada kaedah man ankara ijma' qad kafar. Orang yang mengingkari ijma' maka dia kafir.
Tak bisa ijma' diingkari. Azan 2 kali Jumat itu ijma'. Sepakat ulama. Maka bernama ijma' sukuti. Maka kalau kita yang tidak sepakat dengan azan 2 kali Jumat, diam saja. Jangan sampai kita mengatakan, tak ada itu. Zaman siapa? Baru zaman Utsman, zaman Nabi tak ada. Mengingkari ijma', hati-hati. Berbahaya dia. Faham kan? Jadi jangan sampai kita mengingkari ijma'. Tak ada itu. Mana ada zaman Nabi? Zaman Utsman saja ada. Zaman Utsman, ketika Utsman hidup tak sahabat banyak yang hidup di zaman Nabi? Masih hidup. Semua sahabat setuju tak dengan pendapat Utsman? Setuju. Berarti itu menjadi ijma' sukuti. Ijma' yang sudah disepakati oleh para sahabat yang hidup di zaman Nabi juga, maka itu kita amalkan. Maka Imam Muslim menukilkan di dalam sahihnya, Imam Bukhari menukilkan juga di dalam sahihnya. Begitu dia. Datanglah kawan LC, MA yang dari Timur Tengah. Anda ada itu. Nabi tak pernah melakukannya. Tak ada di Timur Tengah. Kamananya lepai Jumatnya di Selama di Timur Tengah. Anda tengok Masjid Nabawi 2 kali azan. Tengok Masjidil Haram 2 kali azan. Tengok Masjid Al-Azhar 2 kali azan. Masjid Amr bin As, masjid tertua di Afrika, di kota Fustat 2 kali azan. Masjid-masjid yang besar di dunia, di Arab pada umumnya, azannya 2 kali. Ini kadang Ustaz LC kau kadang nyutau aja jemaah ni. Tak ada. Di Timur Tengah tu azannya 2 kali Jumat sekali saja. Pernah orang pergi Jumat tak Ustaz? Itu pertanyaan lagi. Kalau pernah pasti kau menengok Turki 2 kali azan. Masjid besar maksudnya ni. Masjid besar. Masjidnya ditengok di Mesir. Masjid Ali Pasha. Seperti di Turki. Masjid Sultan Hamid. Masjid mana lagi? Masjid Sultan, masjid yang besar itu yang di samping Hagia Sophia itu, masjid apa? 2 kali azannya. Orang sudah menjadi ijma'. Dunia faham bahawa ijma' itu wajib dan kita patuhi. Kenapa kita harus membangkang dengan ijma'? Ijma' itu sudah sepakat para sahabat yang hidup di zaman Utsman bin Affan, juga mereka hidup di zaman Nabi. Mestinya mereka protes kepada Utsman. Utsman, ini bahaya nih Utsman. Nabi tak pernah buat macam ni Utsman. Kok engkau saja yang buat Utsman? Mestinya sahabat protes. Tapi sahabat tidak ada yang protes. Maka itulah sahabat sepakat semuanya. Maka itulah bernama ijma' sukuti namanya. Jadi ijma' itu ada 2. Hafal. Ijma' sharih 1. Ijma' sukuti 1. Ijma' sharih seperti salat zuhur 4 rakaat. Itu sharih. Jelas dia. Jangan kalian buat pula zuhur 3 rakaat lagi. Nak menjadi buya baru pula ni. Salat zuhur berapa? 3. Dari mana 3? Tu ijma' sarih. Salat zuhur 4 rakaat sarih. Jelas. Ijma' sukuti disepakati oleh sahabat Nabi dan sahabat pun sudah menyepakati semuanya dan diam. Tidak ada satu pun yang berkomentar, tidak ada yang hina. Maka itu bernama ijma' sukuti. Dalam mazhab kita Syafi'i, dalam kitab usul fikih, buka saja apa kitab usul fikih, mulai dari warakatnya, kitab lumahnya, kitab mana lagi usul fikih, kitab lumah, kitab warqat, kemudian kitab lataiful isyarah, kitab betul juga kitab-kitab qawaid fiqhiyah, asbah wan nadhair, kemudian tamhid Imam Asnawi. Buka semua Jami'ul Jawami', kitab usul fikih menjelaskan bahawa ijma' sharih, ijma' sukuti, keduanya wajib untuk kita patuhi. Maka keluar kaedah. Apa bunyi kaedah? Man ankara ijma' qad kafar. Siapa yang mengingkari ijma' maka dia kafir. Bukan kita mengucapkan, para ulama. Maka berat masalahnya masjid-masjid yang 1 kali azan ni. Apa salah buat 2? Sudah menjadi ijma' sukuti. Sudah menjadi ijma' yang disepakati. Bukannya mensepakatinya, bukan ulama kaleng-kaleng. Bukan kacang-kacang, bukan sarok kuaci. Ini pasal azan dulu pula dia. Ini ulama yang memang rabbaniyin, para sahabat Nabi yang Allah saja menjunjung tinggi mereka di dalam Al-Quran. Begitu dia. Allah. Jadi fasalli, maka salatlah 4 rakaat qabla al-fardhi, sebelum fardu. Salatlah 4 rakaat sebelum Isya.
ihya'an lima bainal azanaini, menghidupkan di antara dua azan. Ini seperti hadis dalam Bukhari tadi, ma baina azanaini salah, di antara dua azan salat. Dua azan maksudnya tadi apa? Azan dan iqamah. Hadis Abdullah ibn al-Muzaffar dalam Sahih Imam Al-Bukhari, bainal isya'aini, di antara dua isya. Apa maksudnya tadi? Antara maghrib dan isya. Fa fadlu dzalika katsirun wa fil khabari, dan keutamaan sedemikian banyak. Keutamaan salat sebelum salat isya itu banyak sekali keutamaannya. Wa fi khabarin, dan juga ada hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sikit lagi kita selesaikan nanti sepas adabun naum, adab ketika tidur. InsyaAllah mudah-mudahan bisa kita mengkhatamkan di 2020 ni insyaAllah. Anad du'a baina al-azani wal iqamati la yurad, dan bahwa bermula doa di antara dua azan dan iqamah la yurad, itu tidak ditolak. Maka doa mustajab, salah satu doa yang diistijabahkan oleh Allah, salah satu doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa setelah azan. Maka doalah di antara azan dan iqamah. Setelah azan tu doa, banyak doa. Doa bagus itu untuk keluarga, untuk anak, isteri, keluarga kita, itu doa setelah selesai azan subuh. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wa salatu kama, seperti yang kita baca tadi. Kemudian kita menambahnya dengan kalimat apa? Dengan doa untuk keluarga kita. Summa salli fardha wa salli ratibata wa salli ratibati raka'atain. Kemudian salatlah fardu setelah selesai salat qabliyah isya. Kemudian salatlah kita salat rawatib salat fasalli ratibatu raka'atain, setelah salat fardu isya. Kemudian salat 2 rakaat setelah salat sunat. Setelah salat isya, salat kita 2 rakaat salat sunat. Jadi saya ingat sebagian pendapat teman-teman kita ada mengatakan salat sebelum isya itu tak ada, kata dia. Tak ada salat sebelum isya. Ini jelas di dalam riwayat hadis ada. Waqra' fihima, kemudian setelah selesai salat isya, salatlah 2 rakaat setelah selesai salat isya. Waqra' fihima, dan bacalah pada keduanya 2 rakaat tadi surati Alif Lam Mim Sajadah. Tengok salat Nabi, salat Imam Ghazali, tengok salat Alif Lam Mim Sajadah, Alif Lam Mim Tanzil. Kemudian setelah itu tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Surah itu sampai selesai, Alif Lam Mim Sajadah sampai selesai, Tabarak sampai selesai. Kemudian surah Yasin sampai selesai, kemudian surat Ad-Dukhan sampai selesai. Tengok ulama salat. Nak macam awak dah, wa inna ataina taruyanya. Lazab inna tadi bahajar je inna tadi. Kalau pandai inna tadi bercakap, mungkin bercakap inna ala tu bang kata inna. Inna taruyah jom abang kece inna. Iya bebo. Iyo ni. Tengok ni ulama ni. Ulama Nabi salatnya. Mungkinkah kita meremehkan para ulama yang salatnya seperti ini? 1 rakaat saja 2 surat dia baca. Alif Lam Mim Sajadah. Berapa ayat Alif Lam Mim Sajadah? 30. Ad-Dukhan, Al-Muluk itu 1 rakaat. Alif Lam Mim Sajadah dengan Al-Muluk 1 rakaat. Yasin dengan Ad-Dukhan 1 rakaat di rakaat yang kedua. Cuman 2 rakaat membaca 4 surat. Mungkinkah ulama seperti ini kita sepelekan dia hari ini? Tak ada tandingannya ulama itu dengan kita. Tak ada tandingannya. Ibadah kita tak ada tandingan. Kita yang tadi dia lah. Nah sekali-kali itu si Asri sekali-kali. Asri jo inna ko azab tarih. Beko Asri jo inna. Beko malam Asri jo inna je lah. Inna jan Asri, inna jan Asri. Wa bidzalika ma'surun 'anil nabi. Jadi Nabi seperti itu salatnya. Dan itu pernah diamalkan dan ma'surun 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa salli ba'dahuma 4 rakaat. Kemudian salat setelah itu juga dengan 4 rakaat. Tambah lagi dengan 4 rakaat. Macam tu para sahabat dan para nabi dulu salat. Wa fi khabarin, dan pada hadis Nabi,
ma yadullu ala 'azmin fadlihinna thumma salli witra ba'daha salasan. Kemudian agar lebih bagus lagi, lebih elok lagi, hendaknya seseorang melaksanakan setelah salat sunat tadi ditambah dengan salat sunat witir, ba'daha setelahnya salasan dengan 3, bitaslimataini dengan 2 salam. Jadi mazhab Syafi'i memang witir ni di dalam hadis disebutkan dengan 3 tadi boleh, nak 2 salam, nak 1 salam boleh. Tengok apa kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, bitaslimataini dengan 2 salam, au bitaslimatin wahidatin atau dengan 1 salam. Jadi boleh 3 langsung 1 salam boleh, 3 dengan 2 salam boleh, 2 salam kemudian 1 naik tadi salam boleh. Tidak mengapa, tak mesti harus kita ributkan berdebat dalam masalah-masalah seperti itu. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fihi surati Sabbihis. Surat Tasabbih kana Rasulullah, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada salat witir surat Sabbihis rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a sampai selesai. Kemudian Nabi membaca qul ya ayyuhal kafirun, kemudian surah Al-Ikhlas, kemudian ma'uzataini 2 ta'awudz, 2 a'udz, qul a'udzu bil falaq dengan qul a'udzu birabbin nas. Ini dalil nih, ini dalil hadis nih. Kan orang kadang bertanya, Ustaz, apakah setiap witir kita dianjurkan baca Sabbihis, qul ya Al-Ikhlas dengan ma'uzataini? Ya. Macam tak ada aja ayat yang lain, Ustaz. Bukan macam tak ada ayat yang lain, karena memang Nabi ketika witir sering membaca ayat itu. Itu dia. Sabbihis rakaat pertama, qul ya rakaat yang kedua. Di rakaat yang ketiga, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq dengan qul a'udzu birabbin nas. Amalkan itu. Fa in kunta aziman ala qiyamul lail, maka apabila engkau bercita-cita, berkeinginan untuk salat malam, fa akhiril witra, maka hendaklah engkau akhirkan akan witir. Biarlah witir nanti saja. Kalau ada rencana ingin salat malam, liyakuna akhiru salatika bil laili witra, karena bahwa sesungguhnya salat liyakuna, supaya adalah akhir salat engkau, salat malam engkau tu witir, sebagaimana di dalam hadis Nabi, kata Nabi, ij'alu akhiru salati lailikum witra, akhirilah salat malammu dengan witir. Jadi kalau ada rencana nak tahajud malam, bagus malam tu saja witir, lebih elok. Tapi kalau tidak, ketika habis salat Isya saja witir. Thumma ishtaghil ba'da dhalika bimudhakaratil ilm. Lah selesai salat witir, pulang ke rumah, apa yang nak kita kerjakan di rumah, langsung tidur. Imam Ghazali mengajarkan lagi sampai di rumah, tak ambil handphone kita dah. Bukan main. Apa yang diajarkan Imam Ghazali? Tsummashtagil ba'da dzalika bimudzakaratil ilm. Hendaklah engkau menyibukkan dirimu kembali dengan muzakarah ilmu. Baca lagi yang sudah kita pelajari hari ini, mulai dari subuh tadi ikut pengajian, sampai zuhur ikut pengajian, asar ikut pengajian, maghrib ikut pengajian, sampai isya ikut pengajian. Setelah tu nak kita tidur, buka lagi muzakarah. Muzakarah tu mengulang mutalaah, menengok-nengok kitab kita balik, catatan-catatan tadi. Wala tashtaghil billahwi, dan jangan engkau sibukkan dengan permainan. Jangan sibukkan dengan handphone, lahwi, handphone, wala'bun dan main-main. Fayakuna dzalika khatimatul a'malika, maka sedemikian itu adalah ilmu tadi, muzakarah, ilmu mutalaah, itu adalah penutup dari amal engkau sebelum tidur engkau. Jadi hendaknya sebelum kita tidur, muzakarah, baca, tengok-tengok balik kitab kita, tengok-tengok balik tulisan kita. Fa innamal a'lamu bi khawatimiha, maka sesungguhnya amal itu tergantung kepada penutupnya. Jadi penutupnya tadi apa penutup kita? Penutup kita adalah ilmu muzakarah, maka itulah daripada amal kebaikan kita. Hadza wabillahi at-taufik, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah minggu pekan depan kita sambung dengan adabun naumi, adab tentang tidur. Insyaallah besok subuh kita lanjut kajian kitab Riyadhus Shalihin min kalami sayyidil mursalin di Masjid Nur Huda insyaallah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma ja'alna ahlana wa auladana min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli as-su'i wad-dharri wal jahli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi auladina wa dhurriyyatina wahfazhum wa la tadurruhum wafiqna wafiqhum li ta'atik warzuqna birrahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzilis sakinata fi qulubil mu'minin. Allahumma anzilis sakinata fi qulubil mu'minin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darqis siqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaih. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, hati-hati balik pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.